Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Arditason. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, karena di tempat saya sekarang lagi malam, jadi alhamdulillah bisa berjumpa kembali untuk membuat satu buah tutorial. Walaupun ya keadaannya lumayan di tempat saya itu untuk malam hari ini lagi hujan ya, tapi walaupun begitu mudah-mudahan masih bisa semangat untuk memberikan tutorial untuk Anda. Dan di depan mata kita saya telah memperlihatkan satu buah alat, yaitu ini amplifier Toa. Boxnya itu asli, ini dari produk Toa. Dan mungkin tadinya karena ini bekas servisan orang lain, yang mana si powernya itu tidak asli lagi, dan saya untuk sekarang lagi memperbaharui agar bisa dirakit kembali agar bisa dipakai dengan lebih baik ya. Baik, jadi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara perakitan sebuah amplifier Toa dengan secara baik dan benar. Karena yang namanya amplifier Toa biasanya dikhususkan untuk nada suaranya yaitu bersifat mid high atau lebih ke dominan ke middle. Nah, bagi Anda yang mungkin di kesempatan kali ini lagi menonton di video saya, Anda bisa simak agar bisa lebih mengetahui atau lagi mencari-mencari bagaimana membuat si amplifier Toa itu bisa suaranya nyaring lebih ke middle walaupun tanpa menggunakan sebuah trafo OT, karena yang ada di sini cuman trafo 5 ampere besar untuk mensuplai ke bagian powernya. Baik, sebelumnya kita bahas dulu dari awal bagaimana si kondisi amplifier ini sebelumnya, sebelum saya coba menggunakan satu buah power yang ada di sini. Sebelum saya menjelaskan power yang dipergunakan yang nantinya akan untuk mendampling atau yang akan mengeluarkan suara ke bagian Toa. Awalnya menggunakan PCB-nya PCB 150 watt dengan menggunakan tune control stereo. Kita perjelas dulu ya. Nah, awalnya menggunakan amplifier 150 watt, dan juga ini bekasnya kemungkinan ini ada resistor 5 watt yang kebakar sehingga membuat tutung membuat gosong ya. Dan rangkaiannya di belakangnya juga di bawah PCB-nya itu sangat amburadul. Ya, seperti inilah. Dan untuk audionya menggunakan tune control stereo, ada juga menggunakan echo, yang mungkin echo ini nanti akan bisa dipergunakan kembali. Selanjutnya ini ada master yang saya sudah tempel tapi belum dipasang. Jadi untuk kesempatan kali ini saya baru tes hanya menggunakan memakai power saja yang saya kasih sinyal dari HP. Nah, dari rangkaian-rangkaian yang ada sebelumnya yang seperti ini saya keluarkan dulu, dan yang saya pakai itu menggunakan trafo 5 ampere, lalu menggunakan juga elko dan dioda, dan elko nya yang menggunakan yang 10.000 mikrofarad 50 volt. Untuk dioda menggunakan dioda yang 4 kaki ya, kisaran 10 ampere. Baik. Untuk bagian power, agar supaya si bagian power
mengeluarkan suara yang bersifatnya mid-high atau dominan ke bagian middle, biasanya saya menggunakan si power tersebut yang mungkin sudah ada di tokoan tapi gak tahu di tempat-tempat yang lain. Untuk bagian PCB nya seperti ini, power amplifier, dan untuk mereknya open air 500 watt. Dan power tersebut atau power ini saya kadang-kadang suka pakai atau suka rakit ke bagian si sound system untuk ke bagian mid-high, karena ini dominan sekali ke bagian mid-high. Walaupun menggunakan corong itu sangat pas. Untuk rangkaiannya sangat mudah, hanya menggunakan transistor kecil 2 buah, lalu transistor untuk yang di sini B507 saya ganti dengan 32, dan di sini D313 saya ganti dengan tipe 31, dan di sini juga D313 saya gunakan dengan tipe D31 ya, Taipei 31. Jadi di sini Taipei 31 dan di sini Taipei 32. Untuk kedepannya, untuk bagian power saya sarankan menggunakan bagian final terakhirnya itu, nah, transistor seperti ini atau yang disebut dengan 2SA dari Toshiba, karena ini sangat cukup baik sekali untuk mengeluarkan suara ke bagian middle, tidak seperti yang menggunakan Sanken. Itu bakalan lain lagi untuk hasil dari suaranya, itu mungkin dominan ke bagian low mid, tapi untuk ke bagian mid high itu saya biasa pergunakan dengan menggunakan pad Toshiba. Nah, itu untuk PCB nya seperti ini, dan saya pergunakan untuk bagian pad menggunakan 4 pad. Biasanya kan ini ada 4 yang dipergunakan, tapi saya pergunakan memakai 4 saja. Saya nanti bisa lihat di sini, kita perdekat dulu sebentar. Nah, ini untuk bagian dari power tersebut. Oh, enggak kelihatan jelas. Nah, untuk bagian power ini seperti biasa semuanya dirangkai tanpa ada perubahan. Paling ada perubahan mungkin menggunakan resistor yang besar sebagian. Anda bisa lihat di sini. Nah, itu ya. Untuk gambarnya sama dari PCB-nya juga. Untuk bagian pad saya simpan di bagian hashtag di sini. Dan untuk penyuplaian kurang ground. Bentar.
Untuk penyuplaian saya gunakan 20 volt, yang mana untuk bagian toa tersebut biasanya untuk ampli toa tidak memerlukan pol yang begitu besar. Kenapa? Ini sebagai kunci bagi Anda yang ingin membuat amplifier untuk sebuah toa, karena toa biasanya untuk wattanya itu cuman menggunakan 30 watt sampai 50 watt untuk bagian corongnya. Jadi diusahakan untuk voltasenya juga, karena yang aslinya juga di bagian ampli toa itu paling 12 volt sampai 20 volt. Itu ampli toa yang asli. Jadi jika Anda ingin membuat satu buah amplifier untuk sebuah toa, maka penyuplaian untuk sebuah ampli itu diperkirakan untuk voltasenya jangan terlalu besar. Jadi kisaran 20 volt itu paling besar. Kalau ada yang 18 bisa Anda pergunakan 18, tapi kalau kurang Anda bisa menaikkan ke 20 volt. Dan mungkin disesuaikan juga dengan si bagian powernya. Oke. Itu untuk penjelasan pembuatan amplifier untuk sebuah toa. Dan ini belum dirancang semuanya, jadi bagi Anda yang mungkin ingin melihat bagaimana kelanjutannya, Anda bisa lihat nanti. Karena untuk bagian tune mungkin saya cukup menggunakan audio mono. Setelah itu saya pergunakan kembali untuk bagian masternya dan juga untuk di bagian echo. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan masuk ke tutorialnya di part 2 ya. Oke, mungkin cukup segitu. Oh ya, satu lagi. Ini kan baru bagian toa atau untuk bagian speaker toa, bagian power yang saya rakit, dan nanti ada bagian power satu lagi yang nantinya itu untuk bagian speaker dalam, dan itu menggunakan biasanya speaker pasif yang kecil kisaran 6 in atau 8 in paling besar. Dan saya nanti powernya akan beda lagi, tidak seperti yang di awal yang menggunakan seperti power ini. Jadi keduanya sama menggunakan 150 watt yang stereo. Jadi yang sebelah masuk ke bagian toa atas, yang sebelahnya lagi masuk ke bagian speaker dalam di bagian masjid. Nah, itu saya rasa kurang baik. Jadi nanti saya akan membuat lagi satu power yang mungkin cukup untuk mensuplai atau menyalakan sebuah speaker bagian dalam masjid yang startup atau cukup yang kecil saja. Oke, untuk video selanjutnya nantikan saja di tutorial selanjutnya dalam pembuatan amplifier toa agar supaya suaranya bisa lebih ke mid high atau dominan ke bagian middle, dan itu bisa dikhususkan untuk bagian corong dan tidak perlu menggunakan sebuah trapo OT. Karena mungkin kalau Anda menggunakan trapo OT akan susah untuk traponanya, walaupun ada lumayan untuk harganya juga kisaran 350 ataupun juga 200, dan itu paling ada di online. Kalau di toko-toko itu agak susah. Oke, demikian dulu untuk penjelasannya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.